Just making sure. Fucking got it. Okay, you gonna remember now. Ass, and I wear my fucking seatbelt. Halo Gabuters, selamat datang di Bahlalul bahas film jadul. Oke, di video kali ini saya bakal merangkum film action berjudul Killing Them Softly rilisan tahun 2012. Mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran yang diberi misi oleh sekelompok mafia untuk mengembalikan uang judi yang telah dicuri. Film ini dibintangi oleh Mas Brad Pitt yang tentu saja menjamin keseruan film action ini guys. Langsung saja kita cekidot. Berlatar di tahun 2008 saat terjadinya krisis keuangan di Amerika dan masa kampanye Presiden Barack Obama melawan McCain. Kita diperlihatkan seorang pria bernama Frankie yang sedang menunggu temannya bernama Russell yang membawa anjing ini guys. Frankie sendiri ditugasi oleh seseorang bernama Johnny untuk melakukan sebuah misi atau perbuatan yang tentu saja kotor. Johnny sendiri meminta Frankie mencari teman untuk melakukan hal tersebut dan dapatlah sosok Russell ini. Ketika melihat Russell, Johnny merasa tak cocok karena Russell sendiri adalah seorang pemadat dan juga pemabuk gila yang diajak bicara saja sudah AIUEO. Apalagi diminta melakukan sebuah job yang ekstrim. Tapi Frankie bilang Russell bisa dipercaya kendati fisiknya seperti orang yang sudah akan almarhum. Namun tetap Johnny bilang kalau ada orang lain yang lebih berkompeten maka Frankie harus membawakannya. Setelah selesai, Frankie masih membujuk Russell untuk ikut karena Russell awalnya sudah tersinggung atas ucapan Johnny yang menghinanya. Dia lebih memilih bisnis mencuri anjing Florida dan bisnis memadat yang lebih menguntungkan daripada bekerja dengan Johnny yang mulutnya ingin dia tonjok. Tapi Frankie bilang, ayo dong Sel, begitu saja kok marah. Dia bilang kalau Russell mau bisa menghubungi dirinya dan kesempatan masih terbuka lebar. Frankie kembali menemui Johnny untuk bisa mengajak Russell dalam pekerjaan tersebut. Dia bilang Russell punya banyak jasa dalam hidupnya saat dulu dia jatuh miskin. Tapi Johnny mengatakan kalau orang seperti Russell hanya akan mengacaukan pekerjaan tersebut. Frankie lantas bertanya sebenarnya pekerjaan apa yang Johnny maksud selama ini dan pekerjaannya adalah merampok di tempat permainan kartu alias poker. Frankie kaget karena merampok di tempat seperti itu akan sangat beresiko. Iya kalau berhasil. Kalau tidak bisa-bisa Frankie digebuk oleh penjaga bersenjata dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Johnny bilang pekerjaan ini akan sangat mudah dan aman karena akan ada tumbalnya. Tumbalnya adalah seseorang bernama Marky Tratman yang pernah didakwa atas perampokan di bisnis poker yang dia jaga sendiri. Marky sendiri pernah menyewa perampok untuk mengambil semua uang poker di tempat bisnisnya alias agar bisa memanipulasi kejahatannya guys. Teknik ini juga yang akan digunakan oleh Johnny. Intinya Marky akan dijadikan tumbal utama sehingga kejahatannya dengan Frankie bisa berjalan lancar. Karena reputasi Marky yang dikenal pernah merampok permainannya sendiri, maka Johnny akan mengorbankan Marky lagi kali ini. Dalam pekerjaan ini Johnny bebaskan Frankie mau bawa siapa saja. Bawa Russell juga terserah asalkan dia bisa jamin pekerjaan ini akan berhasil. Malam harinya aksi dijalankan Frankie dengan mengajak Russell. Mereka berdua sampai di tempat yang sudah ditentukan dengan modal shotgun laras buntung yang dibawa oleh Russell atas perintah Frankie. Dari roman-romannya, Frankie dan Russell ini masih amatiran untuk aksi seperti ini guys. Terlihat dari perlengkapan yang mereka bawa. Mereka lalu menuju ke pintu belakang dan langsung menodong seluruh pemain yang ada di dalam tempat tersebut. Bukannya ketakutan, pemain-pemain ini malah tenang saja seakan-akan sudah katam soal tindakan begituan. Tak lama Marky keluar dari kamar mandi dan langsung bilang kalau apakah Frankie dan Russell ini yakin melakukan hal tersebut. Daripada banyak was, Frankie langsung meminta Russell membawa Marky mengambil uang perjudian yang menjadi target utama. Marky sendiri menasihati Russell untuk menyerah saja dan kabur dari sana karena tindakannya ini sangat-sangat berbahaya. Russell harus tahu bahwa para pemain di sana akan mengincarnya dan membunuhnya atas aksi tersebut. Russell cukup pergi dan tinggalkan saja Frankie untuk dia urus. Tapi memang para pemain di sana nggak ada takut-takutnya sama gertakan Frankie dan marah besar atas perampokan itu. Come on now. Get your fucking hands up. Belum juga puas dengan uang di koper yang diberikan, Frankie meminta uang dari kantong para pemain dan mengancam akan membunuh mereka semua jika permintaannya tidak dituruti. Anjing gila, berani juga nih orang. Semua orang memberikan uangnya sembari Russell memungut satu persatu.
Tapi ada satu orang yang sepertinya bersiap-siap mengambil senjata dari kantongnya guys. Russell terlebih dahulu pergi sementara Frankie masih menodongkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Tapi untungnya Frankie juga dapat kabur tanpa ada intervensi apapun di dalam. Dia dan Russell langsung pergi meninggalkan tempat itu dan misi berhasil dengan mudah. Tindakan semalam langsung memicu sebuah akibat besar. Ini adalah Jackie Coogan, seorang hitman alias pembunuh bayaran yang dikirim Dillon untuk menemui bos judi bernama Driver untuk mengatasi perampokan di permainan marki semalam. Dillon adalah orang yang pernah menangani perkara marki dulu saat permainannya juga dirampok oleh skenarionya sendiri. Jackie bukan orang sembarangan. Dia ingin tahu betul kronologi bagaimana hal itu bisa terjadi. Bahkan di awalnya menduga itu adalah ulah Marky sendiri seperti yang pernah dia lakukan dahulu. Ini sesuai rencana Johnny, yaitu menumbalkan Marky. Tapi Jackie mencoba berhusnuzon bahwa itu semua adalah perampokan murni dari orang lain yang mencoba menjebak Marky agar dituduh melakukannya lagi. Jackie ingin bisnis berjalan lagi seperti biasa sementara dia akan menyelidikinya. Sedangkan Driver ingin Jackie menginterogasi Marky agar para pemain poker yang dirampok semalam bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Karena mereka ini masih seuzon kalau Marky lagi-lagi merampok permainannya sendiri seperti dahulu. Jackie juga bilang pada endingnya Marky yang citranya sudah buruk pasti juga akan mati demi memperbaiki sistem dan kepercayaan para pemain. Kalau nggak begitu bisa semakin runyam masalahnya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Malam harinya Marky lagi-lagi diculik oleh orang-orang suruhan Jackie agar Marky mengakui perbuatannya. Marky diajar habis-habisan untuk mengaku bahwa dialah dalang dari aksi di tempat permainannya tersebut. Walau sudah tergolek lemas tak berdaya, Marky tetap tak bisa memberikan jawaban siapa dua orang perampok itu. Karena ya memang dia nggak tahu. Kasian bener ini orang. Sementara Marky menderita, Russell dan Frankie langsung melejit secara ekonomi dan hidup enak karena menjadi OKB alias orang kaya baru. Bahkan Frankie sampai bisa beli mobil baru dan beli minyak kemiri kualitas premium sampai rambutnya bisa mengkilat seperti itu. Untuk merayakan kesuksesan misinya, Frankie dan Russell memadat bareng sampai waduh hai wow pokoknya. Karena sudah terbang menerbang, pembicaraan Russell mulai ngalor ngidul ke sana kemari. Dia juga bercerita soal perjalanan bisnis ilegal jual beli anjing yang saat ke Florida bersama seseorang bernama Kenny. Ternyata Kenny yang menjadi teman Russell ini adalah Kenny Gill, orang yang bekerja untuk Dillon alias rekan kerja Jackie Coogan. Frankie langsung terkejut dan menyentak Russell untuk jujur sudah bilang apa ke Kenny. Tapi Russell bilang dia nggak ada bilang apa-apa. Frankie khawatir kalau Russell sempat mengatakan soal perampokan itu dan bisa menjadi petunjuk bagi Dillon dan Jackie untuk menemukan pelaku utama di balik perampokan di permainan milik Marky. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itu pepatah yang pas untuk Frankie dan Russell. Kenny Gill ternyata mendapatkan informasi soal perampokan di poker milik Marky dari mulut Russell sendiri saat perjalanan ke Florida tersebut. Jackie sampai tertawa dan menganggap Frankie dan Russell ini bodoh, alias penjahat kelas teri yang gampang dilacak. Bahkan Jackie juga mendapatkan informasi soal Johnny si tupai. Julukannya memang begitu guys. Sehingga sekarang seluruh informasi mengenai perampokan di tempat Marky sudah lengkap langsung dari sumbernya. Kenny Gill, our Kenny. Took over this guy's game for 100K. The guy's just as dumb. Untuk menyelesaikan Johnny si tupai, Jackie tidak akan turun tangan langsung. Dia tak ingin pakai drama dan merasa beban moral untuk menghabisinya. Dia ingin menghabisi Johnny dengan cara yang lembut. Inilah asal muasal judul filmnya, Killing Them Softly. Disewalah seseorang bernama Mickey. Mickey ini sih rumornya ahli dalam pekerjaan tersebut. Yang penting tawarannya alias uangnya cocok. Tapi jangan lupa, menurut Jackie, Marky harus tetap dihabisi juga untuk mengembalikan ekosistem permainan alias judi di sana. Jackie lantas bertemu dengan Mikey yang akan menangani soal Johnny si tupai. Ternyata Jackie tak mau terlibat langsung turun tangan menghabisi Johnny karena kenal dengannya. Maka dari itu Mickey akan diserahkan untuk tugas tersebut, yaitu tugas Johnny, sedangkan sisanya akan dilakukan oleh dirinya sendiri. Malamnya Jackie bertemu dengan Kenny Gill untuk menghabisi Marky. Sudah saatnya untuk hal tersebut. Tak lama setelah menunggu Marky keluar dan masuk ke mobil lalu mereka ikuti. Sampai di sebuah lampu merah, Kenny menepi sampai sedekat mungkin dengan Marky dan Jackie melancarkan misinya. Tembakan dan tabrakan tersebut sudah pasti membuat Marky dead alias innalillahi wa inna ilaihi rojiun di tangan Jackie. From your heart, keep us so near.
Setelah itu Jackie menemui Mikey untuk menanyakan soal progres pekerjaan yang telah dia berikan. Tapi Mikey yang dulu bukanlah Mikey yang sekarang. Semenjak datang ke sana, Mikey hanya tidur dan main-main saja tanpa mengerjakan tugas dari Jackie sebelumnya. Bahkan saat Jackie mendatanginya, dia harus menunggu cukup lama mendengarkan ocehan tak jelas Mikey sampai harus membentaknya untuk berhenti. Jackie jelas kesal. Sudah 3 hari sejak Mikey datang, tapi dia tak mengerjakan misinya soal Johnny si tupai. Jackie lantas menemui driver untuk memberitahu soal Mickey, tapi driver mengatakan itu semua permintaan Jackie untuk menugasi Mikey. Memang benar, tapi Jackie berharap pada Mikey yang dulu dia kenal, terkenal gesit, akurat dan teliti, tapi sekarang dia sudah berubah total. Jackie juga memikirkan cara menendang kembali Mikey kembali ke tempat asalnya karena dia di sana juga hanya menambah beban pengeluaran saja. Maka harus ada skenario agar Mikey bisa diusir. Karena jika langsung diusir saja tidak bisa, Mikey ini orangnya ngeyelan. Di sisi lain, Russell akhirnya ditangkap oleh polisi saat akan bertransaksi narkoboy di sebuah tempat. Sekarang menyisakan Frankie dan Johnny yang ketar-ketir menunggu apakah mereka akan ditangkap polisi juga atau malah lebih buruk, yaitu dihabisi oleh Jackie Coogan. Dan benar saja, keberadaan Frankie terlacak oleh Jackie di sebuah bar yang biasa didatanginya. Frankie awalnya tidak tahu menahu siapa Jackie, tapi saat disebut nama Dillon, maka dia langsung sadar bahwa Jackie mencarinya atas saksi perampokan di permainan milik Marky dahulu. Jackie menanyakan soal lokasi dari Johnny si tupai sebagai dedengkot utama dari semua masalah itu. Jika tidak, maka Frankie tanggung sendiri akibatnya. Namun Frankie ini takut membongkar keberadaan Johnny kepada Jackie. Call Dylan for you, so you can talk to. I haven't got no idea. See you around, Frankie, my friend. Tapi setelah Jackie bilang jika Frankie ingin bertobat dan tak ingin berakhir seperti Marky, maka dia harus membawakannya kepada Johnny. Frankie tentu bingung, mendatangi Johnny yang pernah berjasa di kehidupannya dengan seseorang yang ingin menghabisinya. Wadidaw sekali. Tapi apa boleh buat, dia terpaksa menuruti perintah Jackie daripada harus berakhir tragis. Malam harinya Frankie dan Jackie menunggu di sebuah apartemen yang disinyalir menjadi lokasi di mana Johnny berada. Johnny seperti perkataan Frankie akan mengantarkan seorang wanita ke sana dan di saat itulah kesempatan bagi Jackie untuk menghabisinya. Satu tembakan Jackie belum bisa menuntaskan misinya dan perlu satu lagi untuk benar-benar membuat Johnny pindah alam secara instan. Selesai melakukannya, Jackie dan Frankie tancap gas sebelum polisi mendatangi lokasi tersebut. Frankie yang panik bahkan mengemudi sangat cepat sampai harus dimarahi oleh Jackie. Pelan-pelan saja Mas Frankie ucapnya. Sampai di sebuah parkiran, Jackie berjanji melepaskan Frankie karena misinya telah selesai. Frankie cukup kembali ke mobilnya dan membuang mobil tersebut guna menghilangkan jejak. Tapi baru juga pindah kursi untuk pergi tiba-tiba. I know, I dumped the fucking car and Semua pelaku perampokan permainan milik Marky berhasil dihabisi oleh Jackie, kecuali Russell yang mendekam di penjara. Jackie kembali menemui driver untuk menyampaikan mengenai keberhasilannya menuntaskan misi paling ajib tersebut. Masalahnya bayaran yang diberikan oleh driver tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Driver beralasan harga tersebut dipatok oleh Dillon yang ternyata baru diketahui mati pagi tadi. Jackie yang bilang, dia mengatakan sekarang driver harus bayar dirinya sesuai apa yang dia minta. Tidak ada lagi harga teman. You're filling in for Dylan and you get what? Now fucking pay me. Oke guys, begitu saja film Killing Them Softly yang lumayan seru dan keren ya. Komen-komen di bawah bagaimana pendapat kalian dan sampai jumpa lagi.